Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli, NIM saya S1S11933. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai CSS. CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet dan biasanya digunakan untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup seperti HTML. CSS berfungsi untuk memisahkan konten dari tampilan visualnya di situs. HTML tidak pernah mengandung teks yang memformat halaman web. HTML dibuat untuk mendeskripsikan konten dari halaman web tersebut, seperti H1 atau heading. Kemudian ada tag P untuk paragraf, tetapi tidak ada teks font. Maka dari itu CSS dibuat untuk memformat setiap konten yang ada di HTML. Contohnya ketika sebuah halaman tidak diberikan CSS, itu tampilannya akan seperti yang di layar ini. Kemudian ketika diberikan CSS, maka tampilannya akan berubah, apakah di tampilan yang seperti ini ataupun yang seperti ini. Itulah kegunaan dari CSS. Oke, selanjutnya itu sintaks CSS. Pada sintaks CSS terdapat dua elemen. Yang pertama itu selektor, kemudian yang kedua adalah deklarasinya. Selektor di sini menunjukkan elemen HTML yang akan diubah stylenya. Kemudian untuk blok deklarasinya ini bisa berisi satu atau dua atau lebih deklarasi yang dipisahkan dengan titik koma. Setiap deklarasi disertakan dengan properti CSS-nya seperti color, kemudian value-nya, atau di sini kalau pada color itu value-nya blue. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Kemudian pada selektor CSS itu di sini ada kemudian pada selektor CSS-nya ini kita bisa memanggil elemen HTML-nya dengan langsung memanggil tag-nya seperti P, H1, terus body dan yang lainnya. Kemudian untuk kita juga bisa memanggil ID dengan cara menambahkan tanda pagar di awal dari nama ID-nya. Misalkan ID di sini kita pakai sebagai body, berarti kita cara memanggilnya yaitu menambahkan pagar dulu, kemudian namanya yaitu body, pagar body. Kemudian untuk kelas dia hampir sama dengan ID, tetapi di sini di awalnya bukan pagar tetapi menggunakan titik. CSS dapat dituliskan dengan atau ditambahkan dengan tiga cara. Yang pertama itu kita menambahkan langsung pada baris HTML-nya atau CSS inline. Caranya itu dengan pada dalam tag HTML-nya kita menambahkan style, kemudian menambahkan properti dari CSS-nya itu color, kemudian selain dari menambahkan langsung daripada barisnya, kita bisa memasukkan CSS dengan menggunakan internal CSS, yaitu kita menaruhnya pada head,
Selain dari secara internal atau di dalam filenya, kita juga bisa membuat file baru dengan ekstensi .css. Setelah membuat file, kita harus menghubungkannya dengan dari file HTML-nya ke file CSS-nya dengan menggunakan tag link, kemudian menulis namanya sesuai dengan nama file CSS-nya atau CSS eksternalnya. Itulah 3 cara untuk menulis menulis CSS. Kemudian komentar pada CSS. Komentar pada CSS dapat dituliskan dengan garis miring ditambahkan dengan bintang diakhiri dan bintang dan garis miring. Komen ini digunakan untuk menjelaskan sebuah kode pada CSS dan juga dapat membantu ketika sedang mengedit kode sumber di lain waktu. Komentar ini diabaikan oleh browser sehingga tidak dijalankan oleh browser. Misalkan pada tag P ini saya menambahkan font size-nya akan pada saat kita menambahkan komen pada salah satu properti di CSS ini pada font size-nya, maka browser akan mengabaikan properti yang tadi sehingga yang diedit hanya warna pada tag P. Properti color pada CSS. Pada CSS kita dapat mengubah warna font dari tag HTML-nya. Di sini untuk mengubah warna fontnya menggunakan properti color. Kemudian kita dapat memanggil warna yang telah ditentukan sebelumnya. Seperti untuk warna coklat itu brown. Kemudian kita dapat mengubah warna backgroundnya dengan menggunakan properti background color. Kemudian kita dapat memanggil nama warnanya. Selain dari itu, kita juga dapat memberi warna pada border tag HTML-nya. Pada pemberian warna sebuah tag dalam CSS itu kita bisa memanggil warnanya dengan memanggil nama yang sudah ditentukan sebelumnya, ini seperti brown, red atau black. Kemudian kita juga bisa memakai RGB atau red, green, blue dengan menuliskan kodenya. Seperti untuk warna putih itu dia 255 255. Kemudian selain RGB kita juga bisa menggunakan format HSL.
Selain dari itu, kita bisa juga memakai nilai hex. Kemudian pada RGB dan HSL kita bisa menambahkan opacity di dalamnya seperti yaitu ditempatkan pada akhir dari warna biru seperti 0,5. Ataupun lebih transparan lagi itu 0,1. Begitu pula pada HSL ditambahkan setelah kode yang ketiga. Background pada CSS. Kita bisa mengubah warnanya, kemudian menambahkan sebuah gambar, mengatur posisinya, dan lain sebagainya. Untuk pertama itu kita bisa mengubah warna backgroundnya, itu seperti sebelumnya tadi dijelaskan. Itu untuk mengubah warna backgroundnya itu dengan menggunakan properti background color. Kemudian untuk menambahkan gambar pada backgroundnya, yaitu kita bisa menggunakan properti background image. Dan untuk mengambil gambarnya pada file yang ada di yang satu folder pada file CSS ini, kita bisa menggunakan URL, kemudian mengambil nama dari gambar yang akan kita tampilkan. Itu background. Kemudian di sini pada default dari background image-nya, pengulangan dari backgroundnya itu secara horizontal dan juga secara vertikal. Kita dapat mengaturnya dengan menggunakan background repeat. Di sini kita bisa mengaturnya secara repeat, secara horizontal, repeat X. Kemudian kita juga bisa mengaturnya secara vertikal dengan menggunakan repeat Y. Dan juga kita bisa mengatur untuk tidak melakukan pengulangan dari gambarnya dengan menggunakan no repeat. Pada background CSS juga kita dapat mengatur posisinya dengan menggunakan background position.
Selain dari itu, kemudian kita dapat mengatur apakah gambar pada background ini bisa terscroll atau gambarnya tetap dengan menggunakan background attachment. Itu di sini menggunakan scroll sehingga gambarnya itu tidak akan. Selanjutnya yaitu border pada CSS. Border pada CSS dapat dituliskan dengan properti border. Untuk yang pertama border stylenya. Ya di sini untuk border stylenya itu ada bermacam-macam style, contohnya seperti solid yaitu sebuah garis tebal yang tidak putus-putus. Kemudian ada dotted atau garis titik-titik. Kemudian juga ada double yaitu dua garis dan lain sebagainya. Selain dari style dari bordernya, kita juga bisa mengubah tebal dari garisnya yaitu dengan border width. Kasih 5 pixel. Mengatur tebalnya, ini kita juga bisa mengatur tebal antara garis yang vertikal dan garis yang horizontalnya, yaitu dengan menambahkan lagi satu yaitu 10 pixel. Jadi di sini 5 pixel ini untuk yang garis horizontal dan yang kedua itu 10 pixel ini untuk yang garis vertikal. Kita juga bisa mengubah garis sesuai dengan tempatnya, misalkan seperti untuk yang 5 ini untuk garis yang berada di atas, kemudian yang 10 yang berada di kanan, 20 yang ada di bawah, kemudian 30 yang ada di bagian kiri. Hasilnya akan seperti ini. Selain dari tebalnya, kita juga bisa mengatur warna dari bordernya dengan menggunakan border
color. Selain dari kita mengubah semua warna sekaligus, kita juga bisa mengubah sesuai dengan garisnya, seperti border tebalnya tadi. Jadi kita bisa memberi pada warna garis atas itu warna apa, di kanan itu warna apa, bawah warna apa, dan kiri warna apa, seperti blue, green. Jadi warna merah ini untuk garis atas, warna biru untuk garis kanan, warna hijau untuk garis bawah, dan warna hitam untuk garis kiri. Hasilnya akan seperti ini. Pada border color ini sama seperti yang color sebelumnya, kita bisa menggunakan nama warna yang sudah ditentukan, dan juga kita bisa menggunakan RGB, HSL, dan juga kode hex untuk memanggil warnanya. Kemudian pada border ini kita juga bisa mengubah stylenya sesuai dengan garisnya, yaitu misalnya kita ini ingin mengubah style garis yang bawah, bottom, itu stylenya terganti menjadi dotted. Saya diganti menjadi itu. Kemudian untuk yang kirinya juga kita bisa mengubahnya menjadi misalkan solid, itu bagian kiri. Jadi kita bisa mengubahnya sesuai dengan stylenya, sesuai dengan garis yang kita mau ubah. Selain dari penulisan ini, kita juga bisa penulisannya dengan seperti dalam satu baris codingan, itu seperti ini. Kita bisa menulisnya dalam satu baris codingan. Dan juga kita bisa menuliskan border style, width, dan colornya dalam satu baris, yaitu dengan properti border. Kemudian kita bisa menuliskan 1 pixel, 2 pixel untuk tebalnya atau widthnya, kemudian solid untuk stylenya, dan juga red untuk warnanya. Ini untuk penulisan dalam satu baris codingan. Dan juga kita bisa mengubah ujung pada bordernya itu lebih bulat lagi, tidak tajam seperti sebelumnya. Jadi kita bisa menggunakan properti border radius. Pada border radius juga kita bisa mengubah sesuai dengan garis yang kita mau bulatkan ujungnya, yaitu misalkan di sini kita mengubah border radiusnya untuk bagian bawahnya saja, bagian bawah kiri yang akan kita ubah.
Jadi hanya pada bagian bawah kiri yang garisnya tidak tajam atau lebih membulat. Selanjutnya yaitu margin pada CSS. Properti margin pada CSS digunakan untuk membuat ruang kosong di sekitar elemen di luar batas yang telah ditentukan. Misalkan di sini sebelum saya pada contoh saya akan membuat dulu div pada HTML agar lebih mudah untuk dipahami. Kemudian bisa beri style border. Kemudian nih untuk bentuk defaultnya akan seperti ini. Kemudian kita akan memberi margin pada sebelah kiri dari elemen P sebesar 20 pixel, sehingga pada saat dijalankan akan seperti ini, memberikan ruang kosong di bagian sebelah kiri. Kemudian untuk menambahkan bagian kanan sama, tinggal menambahkan margin, kemudian right. Pada CSS juga kita bisa menuliskan margin dengan satu baris codingan, yaitu tinggal memanggil properti margin. Kemudian di sini kita bisa memberi ruang kosong pada keseluruhan elemen P tadi sebesar 20 pixel. Jadi ketika kita menuliskan margin, maka di bagian kiri, kanan, bawah, dan atasnya akan diberi ruang kosong sebesar 20 pixel. Kemudian kita juga bisa menuliskan satu-satu untuk bagian atas, kanan, bawah, dan kirinya dengan cara menambahkan 3 lagi ukuran, yaitu seperti ini. 20 pixel ini untuk bagian atas, kemudian 40 pixel ini untuk bagian 30 pixel untuk bagian kanan, 40 pixel bagian bawah, dan 50 pixel bagian kiri. Selanjutnya yaitu padding pada CSS. Properti padding pada CSS digunakan untuk menghasilkan ruang di sekitar konten elemen di dalam batas yang ditentukan. Jika tadi margin itu dia memberi ruang kosong di luar elemen HTML, tetapi padding ini memberi ruang kosong di dalam elemen HTML-nya. Seperti pada P ini kita memberi padding sebesar padding untuk bagian kirinya itu sebesar 20 pixel, sehingga pada saat dijalankan maka akan memberi kosong pada ruang sebelah kiri dari kata ini adalah paragraf. Kemudian kita juga bisa memberi padding pada bagian atas 40 pixel, sehingga akan memberi ruang kosong pada bagian atas dari kata ini paragraf, atau di bawah dari garis merah ini yang merupakan bagian dari elemen P. Karena kata dari ini adalah paragraf merupakan bagian dari elemen tag P. Sama seperti margin, padding juga bisa dituliskan dalam satu baris codingan. Untuk misalkan kita akan memberi padding hanya pada bagian kiri dan juga bagian atas, maka cara penulisannya itu akan menjadi padding. Terus untuk bagian atas dan kiri yang akan kita ubah, maka untuk yang pertama 20 pixel, kemudian untuk yang kedua ini untuk bagian kanan maka jadi 0,
yang ketiga untuk bagian bawah, jadi kita memberi 0, dan yang terakhir untuk yang bagian kiri, maka kita bisa memberi 10 pixel, sehingga hasilnya seperti ini. Height dan width pada CSS. Properti height dan width digunakan untuk mengatur tinggi dan lebar elemen. Properti tinggi dan lebar tidak termasuk border, padding, atau margin. Ini mengatur tinggi atau lebar area di dalam padding, border, dan margin elemen. Untuk value-nya tersendiri, itu kita dapat mengisinya dengan auto. Ini merupakan nilai defaultnya, value defaultnya. Kemudian kita juga bisa mengisi dengan length atau nilai-nilai panjang yang berbentuk pixel, cm, atau lainnya. Misalkan di sini kita memberi 500 pixel untuk tingginya, maka tingginya seperti ini. Kemudian kita juga bisa menggunakan cm, 10 cm. Selain dari itu, kita bisa menggunakan value inherit, di mana value ini akan mewarisi tinggi atau lebar dari induknya. Pada contoh kali ini, P ini merupakan anak dari div. Jadi ketika div kita beri tinggi sebesar 200 pixel, maka tinggi dari P juga akan otomatis setinggi 200 pixel. Selain dari itu, terdapat juga properti max width yang digunakan untuk mengatur lebar maksimum dari suatu elemen. Max width dapat ditentukan dalam nilai-nilai panjang seperti pixel, cm, dan lain-lain, atau dalam persen dari blok yang mengandung, atau kita dapat mengaturnya menjadi non. Berarti tidak ada lebar maksimum dari elemen tersebut. Kemudian masalah di div atas terjadi ketika jendela browser lebih kecil dari elemen yang telah ditentukan. Browser kemudian menambahkan scroll bar horizontal ke halaman. Sebaliknya, menggunakan max width dalam situasi ini akan meningkatkan penanganan browser jendela kecil. Seperti misalkan kita memberi lebar pada P ini sebesar 500 pixel, sehingga ketika kita memperkecil dari ukuran dari Windows-nya, maka garis dari P ini akan keluar dari screen kita. Tetapi ketika kita menggunakan max width-nya, di sini max width-nya itu 500 pixel, maka ketika kita mengecilkan, dia akan mengikuti dari besar Windows tersebut atau screen-nya. Kemudian box model pada CSS. Semua elemen HTML dapat dianggap sebagai box. Dalam CSS istilahnya yaitu box model digunakan untuk berbicara tentang desain dan tata letak. Box model CSS pada dasarnya adalah box yang membungkus setiap elemen pada HTML yang terdiri dari margin, border, padding, dan konten. Seperti pada gambar di sebelah kanan, konten ini terletak paling dalam yang mengandung teks dan gambar. Kemudian di luarnya ada padding, area kosong pada konten, di luar konten. Kemudian ada border yang membungkus atau mengelilingi padding dan konten. Kemudian yang terakhir ada margin, yaitu area kosong pada luar dari border.
selanjutnya yaitu outline pada CSS. Outline adalah garis yang digambar di sekitar elemen atau di luar batas dari border. Seperti digambar, outline ini terletak di luar dari border dan di luar juga dari konten. Pada CSS di sini kita bisa menambahkan outline style. Untuk outline stylenya ini itu sama seperti sebelumnya, border sebelumnya. Border stylenya juga kita bisa beri seperti dotted, jadi dia kan terdapat titik-titik. Kemudian kita bisa jadi solid, garis utuh. Kemudian selain dari outline style, kita juga bisa menambahkan outline width atau besar dari garis outline-nya. Misalkan di sini saya beri 3 pixel. Kemudian selain dari itu kita juga selain dari pixel kita juga bisa memberikan besar seperti thin, yaitu untuk besarnya itu biasanya 1 pixel. Kemudian ada medium. Untuk medium itu biasanya sebesar 3 pixel, dan juga kemudian ada thick yang besarnya 5 pixel, dan kita juga bisa menggunakan seperti cm, em dan lain-lain. Misalkan kita pakai 3 cm. Selain dari outline width, kemudian ada juga outline color. Di sini kita bisa memberinya outline color. Ini kita bisa menggunakan seperti yang lainnya. Pada sebelumnya kita bisa menggunakan RGB, hex, ataupun HSL. Misalkan di sini saya memberi warna blue. Selain dari untuk warnanya, kita juga bisa menggabung semua outline style, width, dan colornya dalam satu baris codingan. Itu tinggal kita menuliskan outline, kemudian kita masukkan besarnya 2 pixel, kemudian stylenya solid, dan juga warnanya blue. Jadi ketika kita hapus ini, dia akan tetap sebelumnya. Selain dari kita bisa memberikan dalam satu baris, kita juga bisa mengatur outline offside-nya. Di sini outline offside itu adalah properti untuk menambahkan ruang kosong di antara outline dan juga border. Misalkan lebih 10 pixel. Teks pada CSS. Teks pada CSS kita bisa mengubah beberapa hal. Yang pertama itu warna pada CSS. Untuk codingannya yaitu kita dapat menggunakan property color. Untuk color sendiri itu sudah dijelaskan sebelumnya. Kita dapat menggunakan value, RGB, HSL, dan juga kode hex. Jadi sini saya mengubah warna fontnya menjadi warna biru menggunakan RGB. Kemudian selain dari warna fontnya juga kita bisa memberikan background color pada teksnya. Background color ini misalkan saya memberi green. Selain dari kita beli warna tersebut,
kita juga bisa melakukan perataan teks atau align teks. Di sini kita bisa meratakan teks jadi rata kanan. Jadi kita bisa menggunakan teks align kemudian kita tulis right. Jadi tulisannya akan rata kanan. Kita juga bisa menggunakan justify. Justify ini untuk rata kiri kanan ketika teksnya ada banyak. Jadi dia akan rata kiri kanan ketika kita menggunakan text align justify. Selain dari perataan teks, kemudian ada juga dekorasi teks, yaitu text decoration. Di sini kita tidak bisa memberikan dekorasi apa-apa dengan memberikan value none. Kemudian kita juga bisa memberi underline atau garis bawah. Selain dari underline, ada juga overline, garis di atas. Kemudian ada juga line through, itu garis pada teksnya. Selain dari teks dekorasi ini, ada juga text transformation. Di sini text transformation digunakan untuk menentukan besar dan kecilnya suatu huruf. Misalnya kita menggunakan text transformation, text transform uppercase. Jadi semua kata-katanya akan menjadi uppercase. Selain uppercase, ada juga lowercase dan juga capitalize atau huruf kapital di setiap kata-katanya. Kemudian ada spasi pada teks. Kita bisa mengatur spasinya untuk mengatur spasi sebelum kata pertama. Kita bisa menggunakan text indent. Text indent misalkan 100 pixel, jadi akan memberikan ruang kosong sebelum kata ini sebesar 100 pixel. Selain itu kita juga bisa memberikan mengatur spasi dari setiap huruf dengan menggunakan letter spacing. Kita menggunakan 10 pixel letter spacingnya. Kemudian selain dari letter spacing, kita juga bisa mengatur spasi dari setiap katanya. Jadi kita menggunakan properti word spacing. Kemudian kita juga bisa memberi shadow pada teksnya dengan menggunakan text shadow. Itu 2 pixel dan warnanya 2 pixel ini artinya itu 2 pixel ke arah kanan, kemudian 2 pixel yang kedua itu artinya 2 pixel ke arah bawah. Jadi bayangannya itu akan berada di 2 pixel lebih ke kanan dan 2 pixel lebih ke bawah dan juga berwarna merah. Font pada CSS ada 5 family font yang biasa digunakan pada CSS. Yang pertama ada serif, yang contoh nama fontnya yaitu Times New Roman, Georgia atau Jaramon. Kemudian ada sans serif, contoh fontnya yaitu Arial, Verdana, Helvetica. Kemudian ada monospace, yang contoh fontnya Courier New, Lucida, Console, Monaco. Dan ada kursif yaitu Brush Script NT, Lucida Handwriting. Dan juga yang terakhir ada Fantasy atau Copper Plate atau Papyrus. Untuk menggunakan family fontnya, kita tinggal menuliskan propertinya yaitu font family, kemudian kita memanggil nama fontnya, yaitu misalkan seperti Arial, kemudian nama
family fontnya, yaitu sans serif. Kemudian kita juga bisa menggunakan font web yang aman digunakan, yaitu Arial, Verdana, Vertica, Tahoma, Trebuchet, Times New Roman, Georgia, Jaramon, Courier New, atau Bruce Script NT. Selain dari font yang default dari webnya, kita juga bisa menggunakan Google Font. Untuk penggunaan Google Font, yaitu kita bisa membuka Google Font pada browser kita, kemudian klik pada font yang kita akan pakai. Setelah itu klik, kita bisa menambahkan style-style yang akan kita mau tambahkan. Misalkan saya akan menambahkan yang regular. Setelah itu di sini terdapat link untuk mengkonekkan pada Google Fonts-nya, itu yang ini. Kemudian kita copy dan taruh pada head. Setelah itu kita memanggil font family-nya. Misalkan itu sini ada Roboto, kemudian family fontnya yaitu sans serif. Selain dari itu, kita juga bisa mengatur gaya dari fontnya atau font style. Font style ini kita bisa mengaturnya sebagai normal, kemudian kita bisa mengaturnya italic, dia akan miring, kemudian ada juga oblique. Selain dari stylenya, kita juga bisa mengganti tebal dari fontnya, yaitu kita bisa menggunakan font weight. Di sini itu misalnya kita menggunakan bold atau lebih tebal. Selain dari itu, kita juga bisa mengatur menggunakan pixelnya, misalkan 50. Kemudian kita juga bisa mengatur besar dari fontnya, itu kita menggunakan font size. Kan font size nya kita beri 40 pixel. Selanjutnya yaitu font pada CSS. Font pada CSS ini kita dapat menambahkan kelas pada tag HTML seperti tag i atau tag span. Kemudian untuk source-nya kita bisa mendapatkan dengan menggunakan untuk Bootstrap. Jadi kita bisa menggunakan codingan ini. Untuk menambahkannya yaitu kita bisa menambahkan di sini tag i, kemudian kita memberi kelas dan misalkan kita mau membuat icon awan. Nah, seperti ini. Selain dari itu, kita juga menggunakan Google Icon dengan mengkopikan codingan ini. Kemudian kita bisa mengubah kelasnya menggunakan martial icon. Setelah itu kita bisa memanggil nama dari fontnya, yaitu favorit seperti ini.